Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan seluruh jemaat dimanapun berada. Selamat bergabung kembali dalam ibadah GPDI Betani Pekanbaru. Dengan kemurahan Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita boleh masuk dalam hadiratnya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami ingin mengutip satu firman Tuhan dari Lukas 11 di mana dikatakan bahwa carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi kita. Nah, kita mau imani firman ini kiranya terjadi dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita meminta roti, Tuhan tidak akan memberikan kita ular, sebab Bapa yang ada di muka bumi ini aja dapat memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga penuh dengan kasih dan kemurahan. Maka apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi rencana kita, mari kita libatkan Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Dan kita boleh percaya bahwa rencana-rencana yang ada pada Tuhan adalah rencana-rencana yang mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan bagi setiap kita yang percaya dan kita berharap kepada Yesus saja. Di dalam nama Yesus, mari kami undang dengan kasih Kristus kita sama-sama masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita angkat puji-pujian dan penyembahan guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab, Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong, dan takkan Bapa memberikan ular pada yang minta roti. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong, takkan
bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberikan nular pada yang minta roti, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Takkan Bapa memberikan nular pada yang minta roti, pada yang minta roti, pada yang minta roti. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau tetap andalkan Engkau dalam setiap perkara hidup kami, dalam setiap musim kehidupan kami ya Bapa, dalam setiap pilihan-pilihan yang harus kami ambil, dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Sebab kami percaya bahwa kami Tuhan beroleh kasih karunia daripada-Mu. Ketika kami meminta, ketika kami mencari, maka Tuhan Yesus Engkau akan membukakan jalan bagi kami ya Allah yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menjamah pendengaran kami, agar iman pengharapan kami semakin naik lagi, semakin diperbaharui hari lepas hari ya Bapa, oleh pengenalan kami dan pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kami, untuk menjamah kami ya Tuhan. Engkau Allah yang maha hadir dalam hidup kami. Mengalah kuasa-Mu ya Roh Kudus, Engkau memberkati ibadah kami saat ini ya Bapa. Engkau memberkati juga setiap firman-firman-Mu yang akan kembali menguatkan kami Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu. Bersama-sama kami beriman, bersatu hati dan bersepakat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bertemu kembali pada pagi hari ini Minggu dalam nuansa ibadah. Kami yang berkumpul di dalam gedung ini, kami hadir dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu juga ada di rumah atau di tempat manapun juga, Bapak Ibu dalam kondisi sehat sehingga bisa kita bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami menyatakan bahwa kami yang hadir sini semua telah menerapkan protokol kesehatan, semuanya pakai masker, dan gereja juga sudah berpesan kepada seluruh jemaatnya apabila ada yang suhu badannya panas, demam, istirahat saja di rumah, tidak perlu hadir, supaya jangan menjadi klaster gereja. Karena kami percaya gereja bukan sebagai tempat penyebaran COVID, dan gereja bukan tempat kumpulnya virus corona, tetapi sungguh semua ini kami percaya karena pertolongan dan perlindungan Tuhan, Bapak Ibu boleh hadir yang hadir di gereja. Oleh sebab itu, mari cari kesempatan di waktu kesempatan yang akan datang, kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun Bapak Ibu di tempat yang berbeda dengan kita, dimanapun berada, tempatkanlah dirimu dalam posisi, dalam nuansa untuk beribadah mengagungkan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita bahwa kita sehat, dapat menghirup udara segar,
karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ingat, coba kita lihat bagaimana kondisi di negara India. Untuk mencari oksigen saja susah. Tetapi ketika kita dapat bernafas, dapat menghirup udara segar, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, tempatkan pribadimu, persiapkan hidupmu, sungguh-sungguh beribadah, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Dan saya percaya pujian tadi memberkati Bapak Ibu. Dan tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan, saya akan bacakan satu ayat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan, Bapak Ibu dengar dengan baik, simak dengan sesungguhnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini, manakala kembali kami diperdengarkan firman Tuhan, firman yang hidup. Biarlah firman ini Tuhan berkati, sehingga kami semua diberkati. Bahkan hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Tuhan diberi kemampuan untuk menjelaskan makna dan maksud firman-Mu, supaya kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang kita baca dari Kejadian pasal 3 ayat 15, saya baca ulang, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Demikian bunyinya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini Allah berbicara di Taman Eden. Dia mengutuk ular, dilanjutkan dengan memproklamirkan program, rencana keselamatannya bagi umat manusia. Sehingga dia berkata, aku Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara ular, dengan perempuan ini, dengan Hawa yang telah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang dilarang untuk dimakan. Kemudian antara keturunanmu, antara keturunan ular dan keturunannya, keturunan perempuan. Keturunannya, yaitu keturunan perempuan, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah proklamasi yang disampaikan oleh Allah, didengungkan mulai dari Taman Eden untuk program keselamatan daripada manusia yang sudah jatuh dalam dosa akibat melanggar firman Tuhan. Saya mau katakan, proklamasi ini, dengungan ini, gaungan ini, inilah Injil. Apa sebab saya katakan Injil? Bukankah Injil adalah berita baik, kabar baik tentang keselamatan, anugerah keselamatan daripada Tuhan, yaitu tentang satu pribadi dari keturunan perempuan yang lahir bukan oleh kehendak antara pria dan wanita, tapi lahir oleh kehendak Allah, di mana lebih daripada 2000 tahun yang lalu telah lahir seorang laki-laki yang bernama Yesus, yang kelahirannya dikumandangkan oleh malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan yang belum bersuami yang bernama Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, yang artinya Tuhan yang menyelamatkan. Waktu Maria mendengar berita itu, dia berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena hamba belum bersuami? Lantas malaikat Gabriel berkata, Roh Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan engkau akan melahirkan seorang anak yang disebut kudus, yang disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan kita sama-sama tahu, kelahirannya dalam peristiwa Natal itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya mau katakan, di Taman Eden, waktu belum ada agama Kristen, belum ada agama lain yang semuanya berfokus kepada Tuhan dan berdasarkan firman Allah, ternyata Injil, kabar baik, sudah dikumandangkan. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik, ketika Allah sampaikan rancangan keselamatan ini, karena bermula kita tahu dari historisnya, waktu Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, telah dipesankan semua buah dari pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon
pengetahuan yang baik dan yang jahat yang berada di tengah-tengah taman, jangan engkau makan, sebab pada hari engkau makan, engkau pasti akan mati. Ketika ular datang, yaitu iblis yang menjelma di dalam tubuh ular, datang berkata, berdialog kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati, sebab Tuhan tahu ketika engkau memakan buah ini, matamu terbuka dan engkau akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah jebakan daripada iblis. Sang penyesat itu berbohong, tetapi sayangnya ternyata Hawa lebih percaya kebohongan daripada iblis, sehingga akibatnya dia mengambil buah itu. Dia makan dan diberi kepada suaminya Adam, dan keduanya sama-sama makan. Setelah makan, mereka tahu kondisi mereka dalam keadaan telanjang. Ketika suatu hari Allah hadir di taman itu menghampiri mereka, mereka coba bersembunyi dari hadirat Allah. Dalam kematahuan Allah, Allah tahu mereka berada di mana dan mereka telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena Allah merindukan manusia ciptaannya, karena bukankah manusia dijadikan dari debu tanah, kemudian dihembuskan roh Allah, berarti dalam manusia ada unsur Allah, ada milik Allah. Dia mencari miliknya hilang. Dia berkehendak untuk berkomunikasi dengan manusia itu, maka dia berinisiatif memulai percakapan itu dengan bertanya, di manakah engkau? Adam sebagai kepala rumah tangga, suami bertanggung jawab, dia meresponi panggilan Allah. Dia katakan, ketika aku tahu engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut sebab aku telanjang. Oleh sebab itu aku bersembunyi. Itu kata Adam. Dialog lebih lanjut. Allah bertanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Maka Adam menjawab, wanita, apakah engkau sudah makan buah pohon yang kularang itu? Maka Adam menjawab, wanita yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan kepadaku, lantas aku makan. Kemudian kepada wanita itu Tuhan melanjutkan dialog, apa yang kau perbuat? Maka wanita itu katakan, aku telah diperdaya oleh ular. Inilah percakapan antara Allah dengan manusia dan istrinya. Tetapi kepada ular Allah tidak berkomunikasi. Allah langsung menjatuhkan hukuman yang kita bisa baca di ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-14. Lalu firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Nah, perhatikan baik-baik. Kepada ular Allah tidak berkomunikasi sama seperti kepada manusia. Allah langsung menjatuhkan punishment, hukuman, yaitu kutukan kepada ular. Tapi menarik untuk kita simak, karena firman Tuhan katakan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Perhatikan baik-baik itu dan garis bawahi. Kita baca lebih lanjut dahulu. Di ayat yang ke-16, Allah berlanjut berkomunikasi dengan wanita itu, perempuan itu, dan Allah berkata, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Yang ketiga, Allah berbicara kepada Adam, kepada manusia, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Artinya, kepada wanita telah disematkan
satu efek akibat dari dosa, yaitu sakit. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Kepada manusia dia berkata, engkau akan mencari rezekimu sampai engkau kembali ke tanah, sebab dari situlah engkau diambil. Artinya Allah telah memberitahukan kepada wanita kesakitan dan kepada Adam bahwa dia akan hidup dan berakhir kematian, karena dari tanah akan kembali ke tanah, dari debu tanah akan kembali ke debu tanah. Bapak Ibu perhatikan di sini, perhatikan baik-baik. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, titik di mana manusia jatuh ke dalam dosa, memang manusia itu hidup, tetapi perlahan-lahan manusia itu akan mati, sebab manusia telah mendiami tubuh yang fana ini, tubuh yang rusak. Paulus katakan oleh ilham roh dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 24, firman Tuhan katakan begini, melalui tangan Paulus ditorehkan firman Tuhan, sepertinya seolah-olah pengakuan dia yang mewakili kita. Dia berkata, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut? Dia mengakui memang dia hidup, dia manusia celaka karena dia mendiami tubuh maut. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus mengakui dia hidup, tetapi ternyata dia mendiami tubuh maut. Bukankah sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sakit penyakit sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Kita perhatikan, terkadang kita menjaga kesehatan sedemikian rupa, makan yang cukup, olahraga, tidur yang cukup, tapi berjalan seiringan waktu, kita tiba-tiba ternyata dapat juga mengalami sakit penyakit. Saya pernah berdialog dengan seorang dokter. Saya bertanya kepada dia, Pak Dokter, dari mana asalnya batu di dalam empedu seseorang? Kok bisa ya manusia yang tidak pernah makan batu, tiba-tiba di dalam empedu ada batu cukup banyak, besar lagi, sampai orang itu rasa kesakitan. Waktu saya bertanya kepada dokter, dokter bilang, saya juga tidak tahu dari mana asal mulanya datang itu batu di dalam tubuh manusia. Tetapi itu jangan menjadi perdebatan, tidak perlu dipersoalkan. Yang perlu dipersoalkan bagi saya seorang dokter, seorang ahli medis, bagaimana penyembuhan, bagaimana mengatasi batu empedu dalam kehidupan seseorang. Nah, dokter saja kadang-kadang masih bingung dari mana datangnya batu. Terkadang kita sudah menjaga kesehatan sedemikian rupa, tidur cukup, olahraga cukup, tapi juga tetap bisa dihinggapi penyakit. Tubuh kita yang tadinya kuat, seiring berjalannya waktu mulai lemah, tulang kita mulai keropos, jalan kalau tidak hati-hati kesleo, bisa patah tulangnya. Dan semua itu akibat daripada dosa. Berjalan dalam kehidupan umur kita, semakin hari dengan perjalanan waktu kita menjadi menua. Ketika kita tua, kita lemah, kita tidak berdaya, berakhir dengan kematian. Itu bagian daripada akibat dosa yang melekat dalam tubuh manusia. Siapapun tidak bisa menghindari hal ini. Ya, karena kita sudah mendiami tubuh maut, tubuh yang fana, tubuh yang keropos, akibat daripada dosa. Itu dialami semua orang, segala manusia. Karena firman Tuhan katakan demikian oleh ilham Roh Kudus. Paulus menulis di dalam suratan yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus pasal 1 ayat 2 di sana dikatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu artinya kita semua sudah mati di dalam karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Memang kita hidup, masih nampak segar, masih muda, tapi pada dasarnya kita telah mendiami tubuh jasmani yang tubuh maut. Istilah Paulus yang ditorehkan firman Tuhan yang tadi kita sudah sampaikan.
dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 24. Saya baca lebih lanjut. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita hidup, ada orang yang hidup tetapi menuruti keinginan daging, menuruti keinginan kuasa roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saya mau baca ulang ayat pasal 3 tadi, yang di ayat 14 di sana dikatakan, kepada ular dikutuk untuk berjalan dengan perutnya dan debu tanah menjadi makanannya. Saya tadi katakan, garis bawain, perhatikan. Ternyata kutukan bagi ular, debu tanah menjadi makanan seumur hidup dia. Bukankah ular gambaran daripada iblis, di mana iblis yang menjelma menjadi ular? Artinya makanan daripada ular, makanan daripada iblis, yaitu Anda dan saya yang terbuat dari tanah. Itu sebabnya Adam disebut, manusia pertama disebut Adam. Karena dalam bahasa aslinya, bahasa asli Alkitab, dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani di sana dikatakan, tanah itu namanya Adama. Makanya Adam, manusia pertama, diberi nama Adam. Nah, kutukan yang jatuh pada ular, seumur hidup dia akan makan tanah. Jadi kita jadi incaran daripada iblis. Jangan Anda, Bapak, Ibu, dan saya sok kuat. Nggak bisa. Kita tidak bisa melawan iblis. Karena apa? Karena iblis umurnya lebih tua dari kita, lebih cerdik dari kita, lebih licik dari kita. Buktinya Hawa diperdaya oleh iblis. Kalau kita tidak perhatikan baik-baik, yang menjadi mangsa kita, yang menjadi mangsa iblis adalah kita. Buktinya keturunan pertama daripada Adam, yaitu Kain, dia menjadi korban kutukan berikutnya. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Akibatnya apa? Dia menjadi pembunuh. Dia membunuh Habel, adiknya. Dan keturunan-keturunan berikut, keturunan keempat setelah Kain, Lamek juga menjadi pembunuh. Itu akibat daripada kutukan. Oleh sebab itu, kita perlu mencari satu pribadi yang dapat menolong kita keluar dari kutukan ini. Saya kembali baca ayat firman Tuhan di dalam ayat pokok tadi. Di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya, keturunan perempuan yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang sanggup meremukkan kepala ular. Ya, sebab firman Tuhan pernah berkata, Yesus sampaikan kepada seluruh audien pada waktu itu, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan kepada domba-dombaku. Anda dan saya yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sebagai domba-domba yang mengikuti gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya pernah menerima WA video dari seseorang sahabat saya dengan memberikan satu peringatan kepada saya. Ini juga mungkin bagi kita semua. Dalam video itu diperlihatkan seseorang ingin mengambil uang di ATM dia. Ketika dia masuk ke booth ATM, dia sedang mengambil uangnya lewat ATM. Tiba-tiba ada satu pribadi masuk. Dia masuk dengan di tangannya membawa sesuatu, tapi dibungkus dengan koran. Ketika dia lihat kanan kiri nggak ada, ternyata begitu dia buka koran itu, di dalamnya ada belati. Sehingga dia menusuk orang yang sedang mengambil uang di ATM itu. Tujuannya apa? Tujuannya karena dia ingin uang itu menjadi milik dia. Kalau kita mengambil sesuatu barang bukan milik kita, bukankah itu disebut dengan pencuri? Pencuri, dia datang untuk mencuri dan membunuh. Untuk mengambil miliknya, dia harus membunuh. Firman Tuhan tadi katakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu berbicara tentang iblis. Berbicara tentang iblis. Di mana Petrus tadi katakan, ya, sadarlah, berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling, mengaum seperti
singa mencari orang hendak ditelannya. Anda dan saya menjadi mangsa daripada kuasa kegelapan. Itu sebabnya firman Tuhan lewat Rasul Paulus yang kita tadi sudah baca di dalam Efesus, di sana dikatakan, dahulu kamu atau kamu dahulu sudah mati. Kamu artinya ketika firman Tuhan dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, sekarang kita baca tentu ditujukan kepada kita. Kamu, Anda dan saya, kita semua. Dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Yes, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh iblis, roh kaswa-kas kegelapan terus berada dalam hidup manusia. Seperti tadi, seseorang yang hendak mengambil uang orang yang sedang mengambil uang di ATM. Dia ingin mengambil orang itu dengan cara membunuh. Terkadang kita miris melihatnya, Bapak Ibu. Ya, terkadang kita mau membunuh seekor binatang, katakanlah seekor anjing atau seekor kucing menjadi binatang pemeliharaan kita. Kita pun rasa sangat berat sekali. Atau kadang-kadang kalau kita mengendarai mobil dengan tidak sengaja kita terlanggar kucing atau terlanggar anjing, kita rasa sedih sekali karena kita pikir, kenapa ya kok sampai nyawa makhluk ini hilang. Tetapi firman Tuhan katakan, karena kita mentaati penguasa roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara, yaitu penguasa-penguasa kerajaan angkasa, maka orang ini seperti contoh tadi, tidak segan-segan untuk membunuh orang. Kadang bukankah kita sedih kalau kita mendengar orang dikuasai dengan kuasa kegelapan, berusaha untuk membunuh dan nyata-nyata membunuh orang. Bahkan lebih sadis lagi, pembunuhan secara massal dengan bom bunuh diri dan lain sebagainya. Miris dan sedih kita mendengarkannya. Masakan tidak ada belas kasihan di dalam pribadi orang itu. Nah, ternyata firman Tuhan katakan, orang sedemikian, kuasa kegelapan yaitu iblis yang mencengkram hidup dia sehingga dia tidak ada belas kasihan. Dia hidup dalam penuh dengan, coba kita contoh. Firman Tuhan lebih jelas dikatakan begini di dalam Lukas pasal yang ke-11, saya bacakan. Yesus dan Barzebul, Lukas pasal 11 ayat 14. Di sana dikatakan, pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Nah, terkadang menurut firman Tuhan, bukan terkadang, menurut firman Tuhan, orang yang bisu karena ada kuasa kegelapan mengikat tali suaranya sehingga dia tidak bisa berbicara. Ketika Yesus datang, Yesus menyembuhkan, dia akhirnya dapat sembuh. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tadi kita dengar lagu, mintalah kepadamu akan diberi. Kalau Bapak Ibu percaya, walaupun Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu bisa minta kesembuhan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya, Anda yakin, Anda berdoa, Anda akan sembuh. Karena kuasa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Di waktu Yesus hidup, dia menyembuhkan orang yang bisu. Dan orang semua heran, orang berkata, dengan kuasa Beelzebul, dia menyembuhkan orang. Dialog lebih lanjut, Yesus katakan begini, jadi aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menghakimi menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ayat 21 dari Lukas pasal 11. Di sana dikatakan, apabila seseorang yang kuat yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Ini berbicara tentang kuasa kegelapan, yang kuasa kerajaan angkasa yang mencengkram seseorang, yang tidak ada belas kasihan, yang berusaha untuk membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Dikatakan ada orang kuasa lain yang mencengkram dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi ayat 22, tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Jika seseorang yang lebih kuat, tadi kita dengar, yang dapat meremukan kepala ular, yang dapat meremukan iblis dan kroni-kroninya, tidak lain tidak bukan adalah keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, Anak Allah yang Maha Tinggi, yang disebut Mesias, Mesaya,
Itulah yang kami kenal, itulah yang kita kenal sebagai Mesias, yang mungkin orang menamakan juga dia, bukan mungkin, ada sebagian banyak juga orang yang menamakan dia Nabi Isa. Itulah dia, Yesus Sang Juru Selamat, yang lebih kuat, yang dapat meremukkan kepala ular itu, yang dapat meremukkan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, mari kita lihat, ketika Allah telah mengumandangkan rancangan keselamatan dengan memberitakan Injil, bahwa ada datang satu pribadi keturunan wanita yang dapat meremukkan kepala ular, maka saya mau katakan, tawaran ini ditujukan kepada Anda dan saya semua pada hari ini. Kita memang hidup, tetapi hidup mendiami tubuh yang fana, tubuh maut yang dapat sakit. Anda sakit, Anda berdoa, cari Tuhan, Tuhan bisa sembuhkan. Apalagi, bahkan maut sekalipun telah dikalahkan dengan jalan dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung kematian Anda dan saya. Bukankah kalau ada seseorang yang telah dijatuhi hukuman mati, bagaimana mungkin dia bisa bebas? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu apabila ada seseorang yang bersedia mati menggantikan dia, maka dia dapat bebas. Demikian juga Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk melepaskan kita dari kuasa maut, sehingga kita bisa hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi dikatakan pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri jelas sukacita kita, iman kita, kepercayaan kita dicuri. Membunuh jelas seperti tadi, orang yang membunuh orang yang sedang mengambil uang di ATM, atau membunuh dengan cara-cara lain, mungkin dengan melakukan bom dan lain sebagainya. Tetapi ada satu lagi, membinasakan. Ini berbicara tentang kekekalan. Membinasakan artinya memisahkan kita dari Allah yang menciptakan kita selama-lamanya. Anda hidup dalam dunia mungkin susah karena sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Cukuplah di atas muka bumi saja Anda menderita, tetapi jangan dalam kekekalan Anda tetap menderita. Binasa, terpisah selama-lamanya dari Allah yang begitu merindukan untuk berbicara, bertemu dengan Anda. Karena Anda dan saya milik Allah yang diciptakan, yang dijadikan ada unsur Allah, roh Allah ada di dalamnya. Allah ingin Anda kembali. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, tema kita adalah memilih antara siap memilih berkat, tawaran Allah keselamatan, atau kita bersedia menerima kutuk. Jangan bodoh Bapak Ibu, seperti Kain anak pertama Adam. Karena kebodohannya, karena kegeramannya, karena marahnya tidak bisa dikuasai, akhirnya dia menerima kutuk. Kalau saya pada pagi hari ini, tentu dengan sukacita, tawaran ini ditujukan kepada saya pasti akan menerima orang yang lebih kuat, yang dapat meremukkan kepala ular, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan lewat Yohanes, dia katakan begini dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 11 dan 12 saya bacakan demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tawaran ini ditujukan kepada kita. Apakah Anda mau memilih untuk hidup atau tidak? Firman Tuhan katakan bahwa kehidupan itu sudah disediakan Allah dengan memberikan anaknya. Barang siapa memiliki anak, memilih untuk memiliki anak, dia berarti menerima pilihan untuk hidup. Sebagai ayat terakhir, kita baca ulang seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar pada minggu-minggu yang lalu. Di sana Musa memperhadapkan kepada umat Israel. Kiranya firman Tuhan ini juga kembali berdengung kepada kita. Dan Ulangan pasal 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi kepada kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau, baik engkau maupun keturunanmu, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kalaulah aku mau memilih kehidupan, yaitu memilih anak yang sudah ditawarkan sebagai berita Injil setelah dikumandangkan dari sejak di Taman Eden. Oleh sebab itu, mari perhatikan baik-baik bagaimana hidup Anda. Kita semua sudah hidup dalam tubuh yang fana, tubuh yang maut. Tetapi ada pilihan bagi kita untuk lepas dari itu semua. Kalau kita percaya dan terima Yesus Tuhan
sebagai juru selamat kita. Kalau Dia menciptakan kita, Anda sakit, sangat gampang bagi Tuhan untuk menyediakan organ tubuh yang baru bagi Anda. Artinya sangat gampang bagi Allah untuk menyembuhkan Anda. Sedangkan kita saja diciptakan, kalau hanya untuk memperbaiki, apa sih susahnya? Seorang ahli jam atau pabrik bisa membuat jam. Kalau aja jam rusak, hanya menukar jarum atau organ mesin yang lain, dia bisa menggantikannya. Karena Dia yang menciptakan, Dia yang membuat. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita Allah yang buat? Kalaupun kita sakit, kita percaya, berdoa, mintalah kepadamu akan diberi, carilah engkau akan dapat, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau Anda percaya, sampai detik Anda hidup terakhir pun, Anda masih bisa menerima berkat kesembuhan. Dan terakhir, berkat keselamatan ditawarkan bagi kita yang menerima anak itu, yaitu keselamatan yang Allah sudah siapkan, telah dikumandangkan dari sejak di Taman Eden. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kepada kami telah dikumandangkan firman Tuhan. Kami memilih kehidupan, yaitu memilih Kristus Yesus Tuhan, anak Allah yang turun ke dunia sebagai keturunan dari perempuan yang telah disampaikan, telah diproklamirkan ketika masih ada di Taman Eden. Itulah satu-satunya yang dapat mengalahkan maut, yang telah mengalahkan maut, mati ganti kami, sehingga kami yang percaya boleh hidup kekal selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang. Amin.